Selamat siang Pak Fauzar. Selamat siang Bu Estuti. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, Ya, alhamdulillah alhamdulillah sehat. Bu sehat Estuti ya. sehat nggih? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana nih cuacanya hari ini? Panas ya? Panas-panas sumuk tapi mendung gitu Bu. Iya, Waduh, jadi garui ya. gimana ini? Gini Pak Fauzar, kita kan nggak punya waktu banyak nih. Kita Siap. ngobrol paling 10 sampai 15 menit gitu. Mm-mm. Kira-kira apa nih yang pengen Pak Fauzar sampaikan hari ini? Ya, saya ini Bu Estuti punya beberapa keresahan nggih, terutama untuk diri saya pribadi dan rekan-rekan guru di lingkungan kami, terutama tentang apa namanya, tentang pembelajaran lah gitu intinya. Nah, jadi hari ini kita sharing. Jadi saya hari ini ingin sharing dengan Bu Estuti. Pengennya sih nanti dapat pencerahan gitu, dapat ide-ide baru untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik gitu Bu Estuti. Iya. Tadi Pak Fauzar menyampaikan ada keresahan apa nih dengan pembelajaran yang ada di sekolah ini? Mm-mm. Jadi di sekolah kami tuh ini Bu Estuti, apa namanya, beberapa siswa itu punya minat belajar yang mungkin bisa dibilang di bawah teman-teman yang lain gitu, di bawah teman-teman sekelas mereka. Jadi kadang-kadang teman-temannya antusias, tapi ada satu dua yang 1, 2, 3, 4, 5 gitulah ya kita bilang aja, mungkin minat belajarnya tidak sebaik temannya gitu Ibu. Jadi saya nih punya keresahan itu, pengen cari cara, pengen dapat inspirasi gimana supaya minat belajarnya itu bisa tumbuh gitu Bu Suti. Ya. Kalau boleh tahu nih, di satu kelas Pak Fauzar itu yang kelas di Ampu berapa anak ini muridnya? Satu kelas kalau di SMP itu sekitar 30-32 gitu Bu, 30. satu robelnya ya. Jadi kira-kira berapa persen itu yang minat anak belajarnya itu turun gitu Pak? Ya bisa dibilang ini Bu, kalau dari 30 berarti ya mungkin 3 atau 4 gitu, jadi sekitar 10 sampai 15 lah ya, 15% gitu kalau dihitung persentase nggih, atau mungkin bisa sampai 20% juga kalau ini apa namanya, kalau di kelas-kelas tertentu dan di mapel-mapel tertentu gitu. Sebenarnya tergantung dari ininya juga sih, apa pembawaan dari gurunya juga. Nah, selama ini nih, menurut Pak Fauzar ini mungkin sudah pernah apa namanya, mungkin sharing dengan teman-teman guru itu. Biasanya tuh mereka yang cenderung minat belajarnya turun tuh waktu mapel apa gitu. Mungkin jam siang atau mungkin gimana dari teman-temannya Pak Fauzar ini? Lebih ke bervariatif sih Bu. Kadang-kadang tuh ada yang nggak harus siang juga, nggak harus mapel tertentu, nggak harus guru tertentu. Cuma memang lebih bervariasi. Jadi kadang ada yang memang dari pagi sudah tidak antusias, mungkin pembawaan dari rumah nggih, atau mungkin di rumah ada sesuatu kita juga mungkin kurang tahu. Terus ada lagi misal jam pembelajaran tertentu, misal seperti saya kan mengampu matematika nggih. Nama matematika sendiri itu kan udah menjadi, kalau di kuping anak kan jadi sebuah momok seperti itu. Terus terutama di mapel-mapel yang notabene gurunya itu mengajarnya dengan metode yang mungkin kurang menarik gitu. Misalkan pakai ceramah atau nyatet gitu ya. Metode nyatet itu masih bisa dikatakan metode apa enggak, saya juga kurang tahu. Jadi mungkin anak-anak ini kurang apa namanya, minat belajarnya jadi kurang tumbuh gitu Bu. Ya, tadi Pak Fauzar sempat menyampaikan ya, salah satu mungkin yang menjadi penyebab itu adalah metode pembelajarannya gitu nih, yang mungkin kurang menarik untuk anak gitu. Nah, kalau Nggih. menurut Pak Fauzar sendiri itu metode yang seperti apa toh yang menarik gitu loh, yang idealnya itu bisa menarik minat anak itu menurut Pak Fauzar yang seperti apa ini? Kalau menurut saya ya di era sekarang gitu Bu, di era perkembangan teknologi yang luar biasa maju, seharusnya mungkin memang penerapan media pembelajaran dan alat-alat bantu pembelajaran berbasis digital dan
mungkin audiovisual itu juga bisa, mungkin bisa lebih menarik apa namanya, menarik minat belajar siswa kami gitu Bu. Itu kalau pendapat saya gitu. Iya, iya. Cuma implementasinya kan nanti kita apa namanya belum tahu gitu seperti apa. Nah, berbicara dengan yang berbasis digital seperti tadi ya, ini kan nanti berarti hubungannya dengan sarpras gitu ya Pak. Kira-kira itu kalau mungkin kalau diterapkan pembelajaran yang berbasis digital ini, sarpras di sekolah Pak Fauzar sendiri ini gimana? Bisa memenuhi apa enggak ini? Kalau untuk sementara mungkin bisa Bu, karena kan kita alhamdulillah dari di tahun 2021 kalau nggak salah tuh kita dapat bantuan Chromebook itu 48 unit, LCD proyektor 6, screen-nya 3 dan segala macam itulah guys, sarana penunjang sekaligus meja dan lain-lain. Nah, saya rasa sih untuk sementara bisa. Kenapa untuk sementara? Karena seiring dengan berjalannya waktu Bapak Ibu guru akan semakin berbenah mungkin nantinya, maka mungkin media-media atau alat-alat bantu ini tadi yang berbasis teknologi mungkin kedepannya akan apa namanya kurang gitu Bu, karena banyak yang demand-nya banyak sekali, Bapak Ibu guru yang menggunakan juga banyak sekali gitu. Iya, ya. Nah, kalau menurut nih cerita dari Pak Fauzar ini, kalau secara sarpras ini kan bisa lah ya untuk satu kelas gitu lah. Misalkan dalam satu kelas itu ada 30 anak, kalau misal jumlahnya 48 kan paling tidak sudah bisa memenuhi untuk satu kelas. Nah, itu kan dari segi sarpras nih. Kalau dari segi SDM-nya sendiri nih gimana untuk rekan-rekan sejawat atau guru-guru yang di tempatnya Pak Fauzar, kalau memang nanti ingin diterapkan pembelajaran yang berbasis digital itu gimana? Mendukung atau tidak ini? Kalau di tempat kami SDM dari guru dan karyawan sendiri juga cukup bervariasi Bu, mulai dari yang muda-muda, yang muda sekali, yang sudah mungkin agak sepuh dan hampir pensiun juga ada. Jadi menurut saya SDM-nya sebenarnya mumpuni, karena toh selama ini dewasa ini kan perkembangan teknologi kita juga pakai, Bapak Ibu guru juga pakai, jadi mungkin mempelajarinya sebenarnya tinggal ada kemauan atau tidak. Memang mungkin agak sedikit gagap pertama karena tidak biasa, namun menurut saya kalau menurut pandangan saya seharusnya sih bisa dimaksimalkan gitu Bu. Nah, gini Pak Fauzar, selama ini kira-kira sudah pernah sharing mungkin dengan rekan sejawat mungkin tadi untuk permasalahan tentang penyampaian atau media pembelajarannya gitu. Nah, misalkan diterapkan dengan pembelajaran yang tadi sudah Pak Fauzar sebutkan, yang ideal menurut Bapak itu adalah yang berbasis digital. Itu kendalanya apa kira-kira ini? Ini Bu, apa namanya kalau tentang media tadi jadi penerapan pembelajaran digital itu sebenarnya kendalanya yaitu tadi Bu, satu SDM-nya, yang kedua sarprasnya. Jadi SDM-nya itu mungkin belum menguasai penggunaan sarpras secara menyeluruh gitu maksudnya penggunaannya mungkin kalau sekedar laptop bisa tapi kan karena kadang setup LCD juga mungkin beberapa laptop kan berbeda, ada yang harus pakai HDMI converter, ada yang segala macam, mungkin kan agak sedikit tricky gitu. Belum lagi nanti kalau pembelajarannya pakai media-media pembelajaran yang digital online gitu misal kayak Quizizz, Wordwall dan sebagainya itu mungkin lebih ke SDM-nya, tapi ya itu Bu, masalahnya lebih ke kemauan untuk menerapkannya seperti itu Bu. Nah, selama ini kira-kira sudah ada usaha apa gitu yang sudah mungkin Pak Fauzar atau rekan-rekan yang lakukan untuk meningkatkan minat belajar anak ini? Sejauh ini sih kalau saya pribadi mencoba untuk menerapkan itu sih Bu, media itu tadi. Harapannya sih misal pun memang matematika itu adalah sebuah momok yang menakutkan untuk anak, sebuah mata pelajaran yang
mungkin sulit, tapi setidaknya mereka tuh belajar dengan seru, dengan asik, dengan enjoy. mungkin dengan bermain enjoy nggih, Iya, dengan dengan kuisis itu tadi. Kalau kuisis kan banyak-banyakan skor, nanti bisa nyerang temennya, ada gitu. skill-skill yang Jadi ini, terus menantang ada gitu ya. jadi Ada lebih menantang. Kalau World nanti juga permainan kayak Pac-Man dan sebagainya. Harapannya sih yang pertama kita tingkatkan itu minat belajarnya dulu. Iya. Jadi nanti kalau minat belajarnya sudah meningkat, sudah ada progres, baru nanti kita target berikutnya adalah daya serap materi. Seperti itu sih. Betul sekali. Nah, mengenai itu tadi ya, apa namanya, pinginnya kan Pak Fauzar ingin meningkatkan minat. Nah, tadi itu salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran yang asik, apalagi matematika gitu ya Pak ya, dengan Yeah. bermain, dengan games atau apapun itu. Nah, misalkan selama ini kira-kira indikator apa sih yang mungkin bisa diterapkan Pak Fauzar untuk melihat ini berhasil nih, apa yang ingin saya kerjakan nih untuk anak-anak untuk meningkatkan, itu indikatornya apa ini kira-kira? Kalau indikator gitu secara kasat mata itu sebenarnya bisa dilihat sih menurut saya. Jadi beberapa siswa kami itu biasanya kalau lagi males itu kan ya bahasa Jawanya apa ya, delosor gitu ya, delosor atau ya seperti apalagi kalau jam siang udah hampir pulang, mereka pengen pulang, delalah kok ada matematika, itu kan makin males dan sebagainya. Nah, secara kasat mata sebenarnya minat belajar siswa ini bisa dilihat dari perilaku siswa di kelas itu sendiri, aktif tidak, terlibat secara aktif atau tidak, berminat di kelas atau tidak. Misalkan minatnya di kelas kan ada pertanyaan, memberikan pertanyaan, atau bahkan mungkin sekedar mereka ngomong aja nggak jelas mungkin atau apa, yang penting menanggapi lah nggih. Menanggapi itu kan menurut saya udah sebuah respon gitu ya. respon dari keaktifan itu tadi dan minatnya. Aktifan tadi sudah ada beberapa cara yang dipakai Pak Fauzar. Nah, kira-kira ini untuk kedepannya ini Pak Fauzar pengennya apa nih setelah kita berdiskusi sharing-sharing ini, yang ingin Pak Fauzar kira-kira terapkan atau lakukan mungkin? Yang pengen saya ini sih Bu, punya keinginan untuk memberikan apa nih ya, bantuan gitu Bu, bantuan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin memiliki keterbatasan gitu ya. Keterbatasan gila nggih, apa kita sebut aja mungkin kurang mahir atau kurang bisa atau kurang mau kita fasilitasi, dengan harapan Bapak Ibu guru ini jadi bisa menerapkan pembelajaran yang menarik minat belajar siswa itu tadi di kelas gitu. Jadi misalkan kita memfasilitasi dengan LCD-nya sudah siap, roll-nya sudah siap, ini konverternya udah ada, Chromebook-nya udah ada, misal mau pakai lab juga kita siapkan dan sebagainya. Jadi itu sih Bu. Jadi bukan hanya Pak Fauzar saja ya yang yang berusaha meningkatkan minat anak gitu, cuman dari rekan-rekan pun juga harus benar-benar ada komitmen gitu ya, ada komitmen dan ada konsistensi dalam melakukan pembelajaran yang berbasis tadi itu ya, digital, sehingga nanti diharapkan minat anak itu akan kembali tumbuh. Betul Ibu. Ini kan berarti setelah ini Pak Fauzar akan melakukan aksi nyata ya, ibaratnya seperti itu. Nah, yang harapannya nanti bisa meningkatkan minat anak tersebut. Nah, kira-kira nih dari percakapan ini apa nih yang sudah bisa Pak Fauzar ambil nih? Kita bicaranya waktunya pendek sekali nih. Apa yang sudah bisa Pak Fauzar ambil ini? Jadi dari obrolan kita Bu, kita sebut aja obrolan obrolan kita siang menjelang sore hari ini tuh, jadi berdasarkan sharing kita, saya menemukan ternyata sebenarnya beberapa masalah itu bisa diselesaikan dengan cara-caranya sendiri Bu. Ternyata banyak sekali alternatif penyelesaiannya dari satu masalah itu, menghadirkan beberapa solusi
yang mungkin kita bisa pilih salah satu atau mungkin kita bisa rangkum semuanya untuk dijadikan perubahan ke arah yang lebih baik, Iya, seperti itu sih, Bu. iya. Ya, terima kasih ya Pak Fauzar atas waktunya. Kita sudah Sama-sama Bu sharing-sharing. Astuti. Semoga bisa membantu apa yang menjadi ya keluh kesah Pak Fauzar nanti, sehingga nanti bisa diterapkan dan Amin. minat anak nanti apa yang permasalahan yang Pak Fauzar kemukakan tadi bisa tersolusikan dengan baik gitu ya. Ya, Amin, terima amin, kasih ya Pak amin. Fauzar atas waktunya. Terima kasih, sehat-sehat Sama-sama Ibu. selalu. Sukses selalu Bu Oke, Astuti. selamat siang Pak Selamat Fauzar. siang.